Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan, kesempatan panjang umur sehingga dapat mengikuti pertemuan atau menyimak seminar pada hari ini. Bapak Ibu para kolega sekalian, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kolega sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kepengurusan surat izin praktek dokter hewan. Karena saya mendapatkan hasil survei kurang lebih hampir 80% dokter hewan di Indonesia ini yang melakukan aktivitas kegiatan pelayanan praktek kesehatan hewan belum memiliki SIP. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana cara mengurus SIP dokter hewan. Baik, saya mohon izin untuk memaparkan presentasi saya. Jadi presentasi ini berjudul bagaimana dan syarat apa untuk mendapatkan surat izin praktek dokter hewan Indonesia, dan sekaligus kita akan membahas pasal-pasal kode etik yang berkaitan dengan dokter hewan praktek. Semoga ini dapat membantu para kolega sekalian yang belum memiliki surat izin praktek. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita perdengarkan lagu Mas Dokter Hewan. Dokter hewan Indonesia, profesi mulia, mengabdikan pada nusa, bangsa dan negara, menjunjung tinggi azas negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 pedomannya, menolong hewan tugas utamanya, mencegah malapetaka pada satwa, mencukupi kebutuhan gizi protein hewani, gerak bakti dokter hewan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dasar Pancasila. Oke, kita lanjutkan dengan jingle Ayo ke Dokter Hewan. Aku penyayang hewan, ada kucing, anjing, juga ikan, burung, hamster, dan ular. Semuanya akan menyenangkan, pastikan hewanku sehat. Kulakukan vaksinasi, jaga nutrisi seimbang. Bila sakit aku kan bawa ke dokter hewan. Ayo, ayo ke dokter hewan, agar hewan sehat dan ceria. Ayo, ayo ke dokter hewan, dan juga jaga lingkungan kita. Ayo, ayo ke dokter hewan, wujudkan masyarakat sejahtera. Ayo, ayo ke dokter hewan, ayo ke dokter hewan. Oke, kita lanjutkan dengan jingle Ayo Cegah Rabies. Rabies penyakit zoonosis, bisa menular dari hewan
anjing kucing kera ke manusia. Ayo cegah rabies. Bawa anjing, kucing, kera ke dokter hewan. Lakukan vaksinasi rabies. Bebaskan anjing, kucing dan kera dari rabies agar masyarakat sejahtera. Ayo ayo bebaskan rabies di Indonesia. Ayo ayo yo. Ayo ayo bebaskan rabies di Indonesia. Ayo ayo yo. Ayo ayo bebaskan rabies. Oke, demikian. Ayo bebaskan rabies di Indonesia. Kami informasikan bahwa per 1 Oktober dana rumah PDHI yang merupakan harapan kita untuk dapat membeli rumah telah terkumpul 954 jutaan. Ini hasil gotong royong dari seluruh anggota PDHI di Indonesia, dan ada satu keputusan yang telah ditetapkan di Mukernas bahwa setiap dewan wajib memberikan sumbangan minimal 400.000 di transfer ke rekening Bank Mandiri 1240102445557, yang harapannya tahun depan, tahun 2021, kita sudah memiliki rumah PDHI yang dapat digunakan sebagai kantor permanen PBPDHI. Yang kami informasikan sampai hari ini, PBPDHI masih mengkontrak tempat sebagai sekretariatan. Mudah-mudahan cita-cita kita di tahun 2021 segera terwujud. Saya ingatkan, bagi para dokter hewan yang belum menyumbang, silakan segera menyumbang. Hanya 100.000 per tahun atau 400.000 4 kali, yaitu selama kepengurusan PBPDHI, yaitu 2018 sampai 2022. Baik, kami PBPDHI sedang mengkampanyekan ya, bahwa setiap dokter hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki SIP. Ya. Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2029 dan junto Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang otoritas veteriner, dan didukung tunjuk teknisnya di Permentan 03 tahun 2019. Jadi hari ini kita akan diskusi bagaimana agar kita mendapatkan surat keterangan. Kemudian kami sampaikan beberapa program-program terbaru dari PDHI, ya, bahwa PDHI telah bekerjasama dengan Japan Veterinary Association Medical, yaitu bahwa seluruh anggota PDHI boleh belajar online secara gratis melalui aplikasi Vetscope, ya, vetscope.vet. Jadi Anda tinggal tulis di browser Anda, vetscope.vet, kemudian silakan Anda mendaftar dengan memasukkan informasi data yang diminta. Silakan, jangan dia-sia-siakan karena ini sangat bagus. Anda mau belajar apa saja, belajar bedah, belajar dermatologi, dan lain-lainnya dengan mudah. Dan kapanpun Anda bisa melakukannya. Jangan lupa ya, download vetscope.vet, kemudian silakan mendaftar. Yang kedua adalah PDHI telah mendirikan ataupun mempunyai Yayasan Veteriner Family, atau dalam kurung Yayasan Dana Sosial Keluarga Dokter Hewan Indonesia. Alhamdulillah ini sudah di launching, dan sebagai ketuanya Dr. Hewan Ani Dayani. Kemudian kegiatannya meliputi memberi santunan kebutuhan bagi para keluarga dokter hewan, dan juga memberikan dana bantuan pendidikan bagi anak dokter hewan. Manfaatkan kesempatan ini dan informasikan bila ada kolega di wilayah Anda yang perlu mendapat bantuan. Oke, itu saja informasi terbarunya. Kemudian pada presentasi ini
ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu mengenai dasar hukum penerbitan SIP, kemudian Dr. Iwan apa yang wajib memiliki SIP, kemudian penerbitan SIP itu dilakukan oleh PTSP atau dinas, kemudian apa yang menjadi syarat-syarat pengajuan SIP, kemudian apa yang disebut dengan surat keterangan pemenuhan tempat praktek, kemudian jenis SIP, dan berapa SIP maksimal per dokter hewan. Kemudian dokumen pendukung untuk mengajukan SIP itu apa saja. Kemudian bagaimana mendapatkan syarat untuk mendapatkan rekomendasi PDHI cabang untuk persyaratan SIP. Kemudian jenis pelayanan kesehatan hewan dan syarat perlengkapannya apa saja. Apa bedanya klinik, dokter praktek mandiri, rumah sakit hewan. Kemudian bagaimana ketentuan magang di klinik hewan. Kemudian bagaimana aturan main host call atau telemedicine. Dan beberapa pasal kode etik yang berkaitan dengan praktek hewan dan penutup. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu petugas sekalian, apa yang menjadi dasar hukum penerbitan SIP? Yaitu adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 69, yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan hewan terdiri dari pelayanan jasa laboratorium, pelayanan jasa medis veteriner, pelayanan pos kesehatan hewan. Nah, setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha dari Bupati dan Wali Kota. Pasal 17, dalam menjalankan urusan tenaga kesehatan hewan, wajib memenuhi kode etik dan memegang teguh sumpah profesi dokter. Kemudian di pasal 72, bahwa tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek yang dikeluarkan oleh Bupati atau Wali Kota. Di sini ada kata-kata wajib, siapapun. Ini menurut undang-undang. Untuk memperoleh SIP, Dr. Iwan mengajukan kepada Bupati atau Wali Kota dengan melaporkan sertifikat kompetensi atau STMP dan STMP dari PDHI. Ini ada di dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 18. Kemudian PP 03 tahun 2017 tentang otoritas veteriner. Di pasal 70, unit pelayanan jasa kesehatan hewan terdiri dari praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan, poskeswan, RSH, dan RPH. Pasal 71, bahwa pelayanan pada pasal 70 wajib mempunyai SIP dari Bupati dan Wali Kota. Baik, kemudian di PP 03 pasal 73, ya, Dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki surat izin praktek dari Bupati dan Wali Kota. Untuk mendapatkan izin SIP, dokter mengajukan ke Bupati dan Wali Kota. Kemudian SIP direkomendasikan oleh pejabat otoket. Pasal 74, SIP dapat digantikan oleh surat penugasan oleh pejabat yang membidangi keswan. Artinya, bagi teman-teman yang ASN, bahwa SIP itu bisa digantikan dengan surat penugasan dari pejabat. Jadi misalnya Anda ditunjuk sebagai kepala puskeswan, maka surat penunjukan itu merupakan SIP Anda. Ya. Namun permasalahannya bahwa surat penugasan itu hanya berlaku pada jam kerja. Sementara pada jam di luar jam kerja, Anda tetap harus memiliki SIP secara pribadi. Kemudian pasal 2, pasal 83, 84 mengatur mengenai sanksi administrasi bagi yang tidak memiliki SIP namun melakukan pelayanan kesehatan. Baik, saya melanjutkan di Permentan 03, pasal 17. Dokter hewan yang melakukan praktek pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki SIP. SIP itu berlaku pada satu tempat unit pelayanan kesehatan hewan. Artinya, bila Anda punya 2 atau 3 tempat praktek, maka di ketiga tempat praktek itu harus memiliki SIP. Artinya, SIP di tempat A tidak berlaku di tempat B. Ya. Kemudian pasal 19, bahwa permohonan SIP diajukan oleh dokter hewan kepada Bupati atau Wali Kota.
Pasal 20, syarat pengajuan SIP. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu. Pada saat Anda mengajukan SIP kepada dinas, maka silakan lihat surat permohonan F03 ya, di Permentan 03. Kemudian dilampiri KTP, dilampiri NPWP, dilampiri foto 4x6, ijazah, fotokopi ijazah dokter hewan yang dilegalisir, sertifikat kompetensi, STRP, dan rekomendasi PDHI cabang, serta surat keterangan pemenuhan tempat praktek bila Anda berupa klinik hewan atau rumah sakit hewan. Kemudian pasal 21 bahwa SIP ini berlaku selama 5 tahun. Baik, itu dasar-dasar hukumnya. Kenapa kita sebagai pelaku kesehatan, pelayanan kesehatan hewan harus memiliki SIP. Sehingga otomatis kalau kita melakukan pelayanan kesehatan dan tidak memiliki SIP, maka kita memberikan pelanggaran undang-undang. Kemudian saya lanjutkan, dokter hewan yang wajib memiliki SIP itu dokter hewan yang bekerja di bidang apa saja. Pertama, dokter hewan praktek hewan kecil, dokter hewan praktek di hewan besar, dokter hewan yang bertugas di kebun binatang, taman safari, konservasi hewan, darat, aquatik. Kemudian dokter hewan yang bekerja di rumah potong hewan dan rumah potong ayam atau unggas. Kemudian dokter hewan penanggung jawab obat hewan dan dokter hewan penanggung jawab pakan ternak. Kemudian dokter hewan sebagai tenaga obat hewan, tenaga penjual obat hewan, technical service. Kemudian dokter hewan yang bekerja di laboratorium dan para dokter hewan yang sebagai penanggung jawab peternakan unggas, babi, sapi maupun kuda. Ini harapan kita bahwa semua dokter hewan memiliki SIP. Namun harapan ini dari PDHI kalau bisa sudah bisa terrealisir mulai tahun 2021 karena kita harapkan ada permentan baru yang namanya Permentan 04 yang mengatur semua aturan bagaimana syarat-syarat orang dokter hewan untuk mendapatkan SIP yang saya sebutkan di atas. Karena yang Permentan 03 sekarang ini belum mengakomodir keseluruhan daripada profesi dokter hewan untuk bekerja di bidang yang berbeda-beda. Yang sekarang hanya praktisi hewan kecil dan praktisi hewan besar. Sementara yang lain-lainnya belum ada aturannya. Makanya semoga usulan dari PDHI sudah bisa dipertimbangkan hingga dikeluarkan Permentan 04. Kemudian bagaimana solusinya bagi para kolega yang saya sebutkan di atas? Karena aturannya itu belum ada, maka teman-teman belum bisa mengikuti aturan yang ada. Contoh misalnya, dokter hewan technical service. Ya, tidak bisa mengikuti aturan yang ada di Permentan 03. Karena technical service tidak memiliki tempat praktek atau klinik. Ya. Kemudian PCTOH, kemudian dokter hewan bekerja di laboratorium, dokter hewan penanggung jawab PAM. Nah, oleh karena itu saran saya, selama belum ada aturan yang mengatur, maka saya harapkan agar para dokter hewan tetap memiliki SIP, maka silakan Anda bergabung dengan klinik-klinik yang memiliki SIP sebagai dasar pengajuan SIP. Loh, saya kan nggak praktek di situ, Dok. Justru itu tidak masalah. Yang penting Anda memiliki SIP terlebih dahulu. Ya. Meskipun Anda tidak praktek di situ. Itu apa? Supaya Anda punya SIP. Ya, sebelum menunggu sekalian menunggu Permentan 04 yang saya ngomongkan tadi. Sehingga SIP ini yang Anda buat tadi bisa menjadi pegangan dalam rangka Anda melaksanakan tugas Anda sebagai technical service, sebagai penanggung jawab PAM. Untuk apa? Ini untuk mengantisipasi pada saat Anda ketemu petugas-petugas nakal yang mempermasalahkan Anda dalam melakukan tugas karena Anda tidak memiliki SIP. Ya.
Untuk koordinasi ini silahkan kepada para ketua PDAI cabang agar bisa membantu memfasilitasi teman-teman kita itu yang membutuhkan SIP tetapi tidak memiliki klinis hewan. Ya, ini tolong diperhatikan. Kemudian pertanyaannya, siapa yang menerbitkan SIP ini? PTSP atau dinas? Jadi beberapa daerah, PTSP adalah pelayanan terpadu satu pintu, dapat menerbitkan SIP dokter hewan bila telah ada pelimpahan dari bupati atau wali kota yang diajukan oleh dinas yang membidangi kesehatan hewan. Jadi bagi dinas-dinas yang belum punya PTSP atau sudah PTSP namun SIP-nya belum bisa diterbitkan, maka silahkan PDHI cabang melakukan pendekatan kepada dinas agar segera meminta bupatinya untuk membuat surat agar PTSP bisa menerbitkan SIP dokter hewan. Namun bila belum ada pelimpahan itu tadi saya katakan masih menjadi tanggung jawab dinas untuk dapat mengeluarkan SIP. Nah, kadang-kadang ada beberapa dinas yang belum bisa mengeluarkan SIP gara-gara belum ada perwal atau perbuk yang mengatur penerbitan SIP. Nah, untuk itu saya minta teman-teman kolega, bila di wilayahnya ada masalah yang di mana dinasnya belum bisa menerbitkan SIP gara-gara belum punya peraturan, maka silakan Anda tetap mengajukan permohonan SIP secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat yang saya sebutkan di atas. Pada saat Anda sudah menyerahkan itu, tolong Anda minta surat tanda terima bahwa Anda sedang mengurus SIP. Sehingga di kemudian hari, bila Anda ketemu masalah, ditanyakan, apakah Anda praktek punya SIP? Saya sudah mengurus SIP, namun dinasnya belum bisa menerbitkan. Buktinya apa? Ini buktinya. Saya sudah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pengurusan SIP. Itu dapat memperkuat posisi kedudukan Anda sebagai seorang dokter hewan yang melakukan kegiatan yang namanya pelayanan kesehatan hewan. Ya. Jadi tolong ya, tetap dijalankan itu. Ya. Kemudian kita berharap di setiap wilayah tingkat 2 ke depannya sudah memiliki PTSP agar pelayanan bisa lebih mudah karena bisa dilakukan pelayanan secara online. Ya, beberapa daerah sudah melakukan kegiatan secara online. Baik. Kemudian syarat-syarat apa untuk pengajuan SIP? Tadi yang saya katakan. Tolong Anda siapkan, kemudian serahkan ke dinas. Kepada Bapak Dinas Peternakan atau dinas apa yang mempunyai kesehatan hewan, berikut nama saya, ini, nomor KTA ini, nomor STRP ini, mengajukan permohonan penerbitan surat izin praktek dokter hewan. Demikian kami lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumennya apa? KTA PDHI yang masih berlaku. Yang belum punya, silahkan Anda mendaftarkan diri melalui link ini, link.pdhi.or.id. Kemudian memiliki STRP yang masih berlaku, memiliki sertifikat kompetensi, memiliki tempat praktek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh cabang PDHI cabang, mendapat rekomendasi dari PDHI cabang setempat, ya. Kemudian membayar biaya rekomendasi dan biaya survei yang ditetapkan sesuai ketentuan PDHI cabang. Semua dokumen tadi ya, dikirimkan langsung ke dinas. Atau kalau dinasnya sudah punya PTSP, bisa berlaku secara online, maka kirimkan kepada PTSP tersebut ya, di setiap wilayah kabupaten atau kota. Dokumen yang diperlukan seperti ini. Jadi ada STRP, ada KTA, ada sertifikat kompetensi,
Dan ada surat rekomendasi dari PDHI cabang. Nah, ini tolong disiapkan ya. Bila belum punya, segera daftar supaya Anda bisa mengajukan SIP. Baik. Kemudian di dalam Permentan 03 itu ada keterangan bahwa di pasal 32 setiap pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktek yang diterbitkan oleh dinas terkait sesuai persyaratan teknis. Ini bagi saya khususnya bagi klinik hewan atau bagi rumah sakit hewan. Ya. Jadi unit pelayanan kesehatan wajib memiliki adalah sifat rumah sakit dan sifat klinik hewan. Ya. Kemudian praktek mandiri belum diperlukan. Ya. Sifat diajukan ke PTSP atau dinas terkait. Ya, silakan nanti Anda baca persyaratan sifat itu apa. Itu ada di pasal 35. Baik. Kemudian bagaimana setiap dokter hewan ini boleh memiliki SIP berapa? Dan jenis-jenis SIP-nya apa saja? Seperti sudah katakan di atas tadi. SIP dokter hewan itu ada hewan kecil, hewan besar. SIP yang begitu dari kebun binatang, di taman safari, SIP untuk konsultan, SIP untuk technical service, SIP untuk laboratorium. Ini harapan kami dari PDHI, semoga tahun 2021 sudah bisa direalisasikan. Kemudian jenis SIP dan jumlah SIP per dokter hewan. Jadi solusinya sebelum ada aturan tadi, saya sudah sarankan, tolong silahkan Anda bernaung dahulu di klinik hewan. Ya. Kemudian satu dokter hewan maksimal hanya bisa memiliki 3 SIP untuk wilayah yang masih dijangkau, khususnya ini bagi dokter hewan praktek yang memiliki klinik hewan. Baik, dokumen pendukung untuk pengajuan SIP ini biasanya tiap daerah berbeda-beda, ya, tergantung wilayah. Contoh misalnya, ada yang mempersyaratkan IMB klinik atau IMB tempat praktek mandiri, meskipun ini tidak ada di Permentan 03. Kemudian persyaratan cara penanganan atau pembuangan limbah medis, ya. Persyaratan izin tetangga kanan dan kiri, depan, belakang, kemudian laporan vaksinasi rabies, kemudian minta denah tempat praktek, kemudian minta lokasi atau map tempat klinik hewan, kemudian jumlah dokter hewan dalam satu klinik. Nah, ini biasanya ada daerah-daerah yang meminta dokumen-dokumen tersebut. Kemudian bagaimana cabang menerbitkan rekomendasi? Bahwa Anda tidak akan pernah mendapatkan SIP kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari cabang. Pada saat Anda meminta rekomendasi, meskipun Anda itu KTA-nya DKI, kemudian pengen praktek di Bekasi, itu boleh. Kita harus pindah ke cabang Bekasi. Ya. Jadi, namun KTA-nya tetap harus masih berlaku, kemudian minta pengantar dari ketua cabang DKI bahwa akan membuka praktek di cabang Jabar 5. Kemudian memiliki SNP yang masih berlaku, kadang-kadang ada cabang yang mensyaratkan kepada Anda untuk melakukan magang, ya, minimal 1 sampai 2 bulan, di mana tempat magang itu ditentukan oleh cabang masing-masing. Namun, ini syarat saya bagi Anda yang belum pernah punya SIP atau masih baru lulus belum sampai 1-2 tahun dan belum pernah praktek. Maka sebaiknya Anda melakukan magang. Kemudian, tempat praktek memenuhi syarat sesuai ketentuan. Ya. Peralatan praktek atau klinik sesuai ketentuan yang berlaku, ada syarat standarnya. Kemudian diminta kadang-kadang Anda aktif dalam melakukan kegiatan cabang di cabang PDHI. Kemudian Anda diminta telah memenuhi kewajiban iuran cabang atau iuran lain-lainnya. Kemudian tempat praktek Anda bersedia untuk disurvei oleh petugas yang telah ditetapkan oleh PDHI cabang.
Ini syarat untuk mendapatkan rekomendasi. Ya. Jenis pelayanan kesehatan hewan dan pelengkapannya apa saja? Ini telah disusun oleh Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia bahwa fasilitas perangkat diagnostik dan terapeutik yang wajib ada sebagai persyaratan pelayanan jasa medis veteriner adalah untuk calon dokter hewan mandiri dan bersama, maka harus ada tempat ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan. Kemudian peralatan, ada termometer, stetoskop, gunting, kemudian IV kateter, stetoskop, oftalmoskop. Nah, ini wajib dipenuhi. Alat penunjang praktek, misalnya ada meja konsultasi, ada meja periksa, ada lemari obat, ada timbangan, ada rekam medis, ada tiang infus, ada papan nama. Kemudian yang dibintangin ini pelayanan yang tidak wajib, tapi kalau ada lebih baik. Yaitu layanan laboratorium, peralatan laboratorium, kemudian dilengkapi dengan obat-obatan. Ada antibiotika, antihistamin, antibiotikum, atropin, kortikosteroid, sedatif. Ini wajib ada. Kemudian di sini hanya pelayanannya konsultasi dan terapi, vaksinasi dan operasi minor. Artinya praktik mandiri ini tidak menerima rawat inap. Kalau Anda sudah masuk rawat inap, berarti Anda kategorinya bukan lagi praktek dokter hewan mandiri. Sekarang bagaimana kalau berupa klinik hewan? Klinik hewan menjadi lebih lengkap. Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap. Ya, bedanya tadi kan tidak ada rawat inap. Kalau klinik bisa menerima rawat inap dan ruang observasi. Ya. Kemudian ada ruang cuci alat, ada kain operasi, ada ruang rapat dokter, perpustakaan, ruang obat. Ini kelompoknya bukan lagi dokter praktek mandiri, tapi sudah masuk dalam klinik hewan. Demikian juga peralatan medisnya, ya, harus punya USG, punya anestesisnya, punya X-ray, kemudian alat penunjangnya punya timbangan digital, punya timbangan bayi, ya, ini semuanya mesti dilengkapi. Kemudian untuk penunjang X-ray sebaiknya ada perizinan dari nuklir atau pengobatan, ya, itu saja. Kemudian harus dilengkapi juga alat penunjangnya tadi, ya, seperti ini. Demikian juga untuk pelayanan rumah sakit hewan. Ya. Ini yang tadi ini untuk klinik hewan, ini untuk rumah sakit hewan. Baik. Kemudian bagaimana kita ini harus magang ketentuannya? Ya. Karena tadi kan salah satu syarat adalah untuk mendapatkan rekomendasi adalah magang. Nah, setiap PDHI cabang sebelum memberikan rekomendasi kepada dokter untuk memberikan SIP, wajib yang bersangkutan sebaiknya melakukan magang di tempat praktek yang telah ditetapkan. Tujuan magang adalah apa? Agar dokter yang bersangkutan memahami cara mengoperasikan klinik atau praktek secara mandiri. Waktu magang boleh ditetapkan antara 30 hari sampai 60 hari. Hasil yang evaluasi magang ditentukan oleh dokter hewan klinik di mana yang bersangkutan melakukan magang. Jadi magang ini bisa lulus atau tidak lulus, ya. Karena setelah selesai magang Anda akan ditanya oleh para pemilik klinik. Penilaian evaluasi berkaitan dengan kemampuan Anda menghandle pasien dan klien secara sempurna. Ini contoh beberapa SIP, ya, seperti ini. Saya punya SIP, satu di DKI, satunya di Bekasi. Ini contoh, ya, tapi tidak boleh lebih dari 3. Kemudian bagaimana ketentuan host call dan telemedicine? Pelayanan ke rumah klien atau host call boleh dilakukan oleh dokter hewan yang telah memiliki SIP. Jadi kalau Anda tidak memiliki SIP, tidak boleh melakukan host call. Jadi, dan host call hanya bagi pasien di wilayah kerja sesuai dengan wilayah SIP. Bila host call di luar kerja SIP,
SIP wajib memberitahu kepada ketua PDAI cabang wilayah pasien yang didatangi. Jadi misalnya SIP saya Bekasi, bila saya mau hospor di DKI, saya harus memberitahu kepada ketua cabang PDAI yang didatangi. Kemudian bagaimana ketentuan telemedicine? Telemedicine adalah pengobatan jarak jauh. Telemedicine boleh dilakukan bila dokter hewan yang bersangkutan pernah memeriksa langsung hewannya dan pernah melakukan diagnosa dan pengobatan. Artinya, bila Anda belum pernah memegang, bila Anda belum pernah mengobati, maka Anda tidak boleh melakukan pengobatan jarak jauh. Dan pengobatannya pun hanya boleh yang bersifat non-parenteral. Ya, tidak boleh yang enteral. Jadi hanya boleh topikal atau oral. Dokter yang bersangkutan wajib melakukan monitor selama masa pengobatan. Ya. Bila diperlukan tindakan lanjutan, maka wajib dirujuk kepada dokter hewan di wilayah pasien berada. Kemudian itu tadi beberapa hal, nanti bila yang belum jelas kita bisa diskusi. Ya. Kemudian beberapa masalah kode etik yang berkaitan dengan praktek dokter hewan, ini sesuai hasil revisi kemarin, ya, bahwa dokter hewan yang melakukan praktek wajib memasang papan nama. Ya. Kemudian ukuran papan nama 80 kali 60 dengan dasar warna hitam, tulisan berwarna hitam, dasar warna putih, tulisan warna hitam. Kemudian dalam papan nama mencantumkan nama dokter, nomor SIP, nomor STMP, dan jam praktek. Pasal 15 tadi sudah saya jelaskan yang berkaitan dengan pengobatan jarak jauh. Kemudian pasal 15, dokter hewan dalam melakukan konsultasi pengobatan jarak jauh tadi saya jelaskan. Ya. Kemudian ini yang saya merahkan adalah dokter hewan dilarang mengunggah kegiatan tindakan medik dalam pelayanan profesionalnya di media sosial dalam jaringan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ya, jadi tidak boleh di-upload di Facebook, di-upload di YouTube, di-upload di Twitter atau Instagram, ya, yang berkaitan dengan pelayanan profesional. Kemudian di pasal 17 bahwa bila kita beriklan itu hanya boleh pada saat pemberitahuan mulai dibukanya klinik, pindah klinik, penutupan praktek, itu boleh. Ya. Kemudian dalam beriklan tidak boleh menyampaikan ada diskon misalnya. Kemudian ada biaya khusus, subsidi, itu tidak diperbolehkan. Kemudian pasal 22, para dokter hewan tidak boleh berhenti belajar dalam langkah kesehatan hewan, harus dilaksanakan secara kompeten. Artinya harus mampu benar, ya. Jadi tidak boleh asal-asalan. Pasal 23 bahwa dalam melakukan pelayanan medik harus, ya, wajib merujuk ke sejawat yang kompeten bila Anda tidak merasa kompeten. Ya. Kemudian bila sudah ditangani, yang dirujuk maka mengembalikan kepada yang pasal 26 itu dokter hewan itu harus menghargai pilihan klien dokter mana yang mau dipakai. Pasal 27 dokter hewan dilarang menanggapi keluhan klien. Nah, ini kadang-kadang kan terjadi, ya, dokter hewan misalnya ada pasien datang ke saya klien. Dok, ini kemarin ditangani dokter Rudi, sudah beberapa kali datang tapi tidak sembuh. Bahkan ada anak saya malah mati. Saya sebagai dokter hewan yang mendapat keluhan dari klien tadi tidak boleh menanggapi. Ya. Jawabannya saya hanya simpel, yaitu satu, terima kasih atas informasinya. Sehingga tidak boleh pakai koma, ya. Itu namanya tidak etis, ya. Kemudian pasal 31, dokter hewan dilarang menghasut, ya. Tidak boleh menghasut klien agar klien itu pindah ke tempat dia, ya. Kemudian dilarang mengambil alih pasien dari tempat sejawat. Terakhir pasal 32, dokter hewan membuka praktek di satu tempat harus memberitahu kepada sejawat dokter hewan yang lebih dahulu berpraktek di lingkungan yang sama atau berdekatan
Artinya pada saat Anda membuka praktek, ternyata sudah ada dokter praktek di situ, maka Anda wajib, bahasa Jawanya kulon kepada dokter yang telah membuka praktek sebelumnya. Ini etikanya. Ya. Jadi itu aja pesan-pesan saya. Ini beberapa video sosialisasi, mungkin Anda bisa saksikan. Ya, ini dari Kabupaten Blitar. Oke. Baik, sebagai penutup presentasi, menjadi dokter hewan dan melakukan praktek adalah sebuah pilihan. Menjadi dokter praktek dan memiliki SIP adalah sebuah kewajiban. SIP sebagai bukti bahwa pelayanan kesehatan hewan kita adalah legal. Dalam menjalankan praktek dengan mengikuti kode etik dan sumpah dokter hewan adalah kewajiban kita bersama. Mari kita menjalankan profesi dokter hewan secara profesional untuk mengangkat martabat dokter hewan Indonesia. Viva Veteriner, jayalah, majulah, dan bersatulah dokter hewan Indonesia. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.